Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kemudahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak ingin menyampaikan materi yang akan Pak sampaikan. Sebetulnya ini materi sudah Pak bahas dan kalian juga sudah pernah presentasi ya di bab 6 tentang perangkat keras komputer. Ini bagiannya yaitu tentang alat input dan output. Sedikit mungkin mengulas pelajaran atau presentasi yang sudah kalian presentasikan tentang perangkat keras. Perangkat keras atau nama lainnya adalah hardware, merupakan perangkat yang dapat disentuh secara fisik. Ya, diulangi, perangkat yang dapat disentuh secara fisik. Contohnya apa? Banyak sekali. Kemarin kalian sudah belajar, ya. Kalian boleh buka kembali di halaman 55. Di situ banyak sekali contoh-contoh perangkat keras, di antaranya adalah CPU, memori, hard disk, disket, flash disk, CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD, DVD-RW, motherboard, VGA card, dan sound card. Itu merupakan beberapa perangkat keras yang dapat kita sentuh secara fisik ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat input dan output. Ya, jadi ada dua, input dan output. Oke, selanjutnya untuk memulai pertemuan pembelajaran jarak jauh kita, marilah kita bersama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia alat input. Apa sih pengertian dari alat input? Kalian bisa baca. Adalah alat yang berguna untuk memasukkan perintah agar diproses oleh prosesor. Nama lain dari prosesor adalah CPU, yang sudah kemarin kita bahas ya. Apa itu CPU? Central Processing Unit. Nah, apa saja alat input itu? Di sini sudah Pak tempelkan gambarnya. Ada mouse, ada keyboard, dan ada scanner. Paham ya? Jadi alat input itu adalah atau nama lainnya alat masukan. Ya, alat masukan. Kemudian berikutnya adalah alat output. Kalau tadi in, sekarang out. Ya, pengertiannya apa? Adalah alat yang berguna mengeluarkan hasil proses dari prosesor yang menerima perintah dari alat input. Di sini contohnya sudah ada speaker, ada monitor, dan ada printer. Ya. Paham? Jadi kata kuncinya adalah out. Out itu keluar ya, atau keluaran. Sedangkan yang tadi input, in, berarti masukan. Nah, ini adalah skemanya seperti ini. Di sini alat masukannya berupa keyboard atau kita sebut input. Kemudian diproses oleh apa ini? Oleh CPU atau prosesor. Ya. Dari prosesor ingin ditampilkan. Kalau ditampilkan itu melalui apa? Melalui monitor di sini ya, sebagai alat outputnya. Paham ya skemanya ya? Jadi ada input, diulangi, ada proses, ada output. Alatnya itu keyboard, kemudian diproses oleh CPU atau prosesor, kemudian ditampilkan oleh monitor. Paham ya?
Oke, baik, berikutnya kita akan membahas tentang perangkat jaringan internet. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya di buku paket atau di buku modul halaman 58 ya. Di situ ada tentang perangkat jaringan dan internet. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita ingin mencari informasi di internet, tentu kita membutuhkan berbagai macam alat atau perangkat agar kita ini bisa mencari informasi yang ada di internet ya. Contohnya ya, ini di sini ada salah satunya itu HP, handphone. Handphone merupakan sebuah alat, sebuah media multifungsi ya, tidak hanya untuk berbicara maupun mengirim pesan. Tetapi dewasa ini handphone digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya, seperti hiburan, seperti game, kemudian apalagi keperluan bisnis, mobile banking, dan lain-lain. Tentunya untuk mendukung itu semua dibutuhkan perangkat ya, dibutuhkan perangkat. Apa kira-kira perangkatnya? Mungkin bisa jadi yang pertama baterai. Ada HP tapi tidak ada baterai, tidak akan bisa. Ya, bagaimana mungkin bisa nyala? Kemudian yang kedua, SIM card. Nah, SIM card ini sangat penting sekali. Ada handphone tapi nggak ada SIM card. Bagaimana handphone tersebut bisa terhubung satu sama lain? Nah, biasanya SIM card ini sudah satu paket. Di dalamnya itu ada paket telepon, SMS, termasuk paket internet. Nah, paket internet ini digunakan atau dibutuhkan handphone ini untuk mencari informasi yang ada di internet. Nah, di sini sudah Pak rangkum atau di buku modul juga sudah ada. Kalian tinggal baca saja. Yang pertama ada modem. Yang kedua ada kartu jaringan atau NIC. NIC itu Network Interface Card. Kemudian yang ketiga itu Bluetooth. Yang keempat Wi-Fi ya, Wi-Fi. Kemudian yang kelima handphone. Nah, silakan nanti di sesi tanya jawab kalian boleh bertanya ya, apa sih modem, apa sih kartu jaringan atau NIC, apa sih Bluetooth, apa sih Wi-Fi, ya, apa sih handphone, boleh kalian tanyakan. Mungkin Pak sedikit membahas poin-poinnya saja ya. Nanti kalian lebih lanjutnya kita diskusi di grup. Nah, yang pertama modem. Modem ini terdiri dari dua kata, modulator, demodulator. Ya, modulator, demodulator. Fungsinya apa sih modem itu? Jadi modem itu fungsinya sebagai pengirim informasi kepada internet ya. Kemudian dikembalikan lagi kepada komputer agar informasi itu tetap utuh. Menggunakan apa? Menggunakan modem, itu secara sederhananya. Nah, yang kalian lihat mungkin di sini modemnya seperti ini ya. Modem itu ada dua jenisnya. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti USB ya. Tahu kan di rumah juga mungkin kalian punya. Nah, itu sekilas tentang modem. Kemudian yang kedua tentang atau kartu jaringan NIC ya. NIC, Network Interface Card. Nah, kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Ini ditanam di dalam CPU. Ya. Ini merupakan komponen wajib ada ketika kalian ingin mengakses internet. Jika tidak menggunakan kartu NIC ya, atau kartu jaringan ini, maka kalian tidak dapat mengakses internet di komputer kalian. Maka ini syaratnya wajib ya, NIC ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bluetooth. Bluetooth ini Pak rasa di zaman sekarang sudah sangat jarang digunakan. Ya, penggunaannya mungkin hanya untuk keperluan tertentu saja. Misalkan untuk untuk mouse ya kan, mouse ada yang Bluetooth.
kemudian music Bluetooth, apalagi tuh banyak ya. Bluetooth ini sudah jarang digunakan ya. Dulu sih memang iya sangat familiar sekali ya. Ini jangkauannya 2,4 GHz atau berapa ya? 1 meter ya, 1 meter lebih lah. Ini Bluetooth. Sekarang Bluetooth ini sudah beralih fungsi kalau kita gunakan teknologi zaman sekarang. Mungkin yang kalian kenal itu ShareIt ya. ShareIt itu menggunakan teknologi hotspot atau WiFi ya. Itu lebih cepat pengiriman datanya dibandingkan dengan Bluetooth. Nah, di Bluetooth ini juga rentan virus sekali ya. Jadi banyak orang yang sudah meninggalkan Bluetooth ini beralih ke ShareIt. Nah, kemudian yang keempat, WiFi. WiFi ini kepanjangan dari Wireless Fidelity. Ya, teknologi nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel. Jadi kalian kalau ingin internet, itu sangat memungkinkan sekali bisa mengakses di mana saja asalkan ada ini modem ya. Karena antena modem ini berfungsi sebagai pemancar sinyal WiFi. Ya, maka kalian di situ bisa mengakses internet. Ya. Ini bisa kita atur jangkauannya, ada yang 1 km ya, ada yang jaraknya itu hanya beberapa meter. Ini kita bisa atur. Dan penggunaannya juga bisa diatur. Ya. Ini teknologi nirkabel ini ya. Oke, berikutnya adalah handphone. Atau sekarang ini disebut dengan gawai ya. Siapa sih orang yang tidak punya gawai? Bahkan mungkin kalian sekarang ini mengakses media pembelajaran dari Pak Aat menggunakan handphone, betul tidak? Betul ya. Handphone ini untuk zaman sekarang digunakan sebagai prioritas ya, prioritas. Kenapa prioritas? Karena sebagai sumber informasi ya. Informasi seperti apa? Bisnis ya kan? Mengetahui berita yang sekarang sedang terjadi. Terus apa lagi? Untuk mengetahui jumlah rekening, jumlah saldo apaan ya. Terus apa lagi banyak ya. Tidak hanya seperti yang tadi sudah Pak Aat sebutkan. Kita juga bisa bermain game, melihat video di YouTube dan lain seterusnya. Nah, handphone ini dikatakan sebagai perangkat jaringan internet karena fungsinya itu yang semakin canggih ya, semakin canggih, dilengkapi oleh berbagai macam fitur di dalamnya, sehingga sangat memungkinkan kita untuk mencari informasi yang ada di internet. Nah, begitu. Oke, itulah 5 yang Pak Aat bahas tentang perangkat jaringan internet. Anak-anakku sekalian, setelah ini kalian silahkan mengajukan pertanyaan atau diskusi di grup yang sudah Pak Aat sediakan di classroom-nya masing-masing. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan, tidak apa-apa, ajukan saja. Nah, berikutnya mungkin sekian dari Pak Aat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Pak Aat sampaikan bermanfaat untuk antum semuanya. Pesan Pak Aat untuk kalian semua yang mendengarkan suara Pak Aat, yang pertama, kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan sampai momen libur seperti ini dijadikan sebagai momen untuk malas-malasan ya, tapi harus tetap terus semangat belajar. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, jaga stamina tubuh dengan cara berolahraga, makan dan minum yang sehat, yang bergizi ya, yang banyak nutrisinya. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini ya, virus COVID-19 ini dihilangkan dari muka bumi ini, sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah semoga kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Pak Aat.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.